Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu Lutfi akan menjelaskan tentang sistem ketenaga listrikan ya. Jadi di sini adalah awal. Jadi di sini akan saya terangkan tentang dasar-dasarnya, simbol-simbolnya, dan sejarah-sejarah tentang listrik. Listrik itu adalah hal pokok, energi utama yang dibutuhkan oleh semua umat manusia. Jadi di sini saya harap adik-adik di sini nanti bisa paham tentang dasar-dasar ilmu kelistrikan, nanti bisa diaplikasikan ke dunia nyata, yaitu cara merangkainya, cara membuat simbol-simbolnya, terus merangkainya, terus mengaplikasikannya agar listrik itu bisa dimanfaatkan oleh semua umat manusia. Jadi sebelum kita lanjutkan, nanti saya terangkan. Nanti tolong kalian rangkum apa yang telah saya jelaskan di video. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Lutfia mau menjelaskan tentang ini ya, pendahuluannya tadi ya. Jadi di sini kan kita mempelajari tentang ketenaga listrikan mesin industri ya. Jadi di sini kita tahu dasar-dasarnya dulu. Kita harus paham dasar-dasarnya dulu. Listrik itu digunakan untuk apa? Listrik itu digunakan untuk umat manusia ya. Jadi untuk membantu umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Untuk memperlancar kebutuhan hidupnya, karena kita adalah manusia modern. Jadi kita sudah bisa memanfaatkan sumber alam itu menjadi bermanfaat untuk manusia dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar alam. Jadi manfaat listrik dapat mempermudah semua kegiatan manusia. Jadi ini ada manfaat listrik nih. Untuk apa aja? Untuk sarana pendidikan, industri, penerangan, aktivitas di rumah atau pabrik, media elektronik, kesehatan, dan lain sebagainya yang tidak bisa kita sebutkan. Ini contoh nyata ya. Di sini kalau kita mengaji pun kita butuh listrik, kita melakukan perjalanannya kita butuh listrik, kita sekolah kita butuh listrik, kita belajar pun butuh listrik. Ini adalah contoh di saat kalian SD atau SMP ya. Di sini ini adalah setiap manusia, tubuh manusia itu ada energi semuanya, ada energi positif dan negatif. Di saat kalian menggesekkan suatu benda yang plastik ini, itu di sini si kecil-kecil ini, kertas kecil-kecil ini akan tertarik. Ini namanya listrik statis atau listrik diam, ya. Terus ini adalah ini kita harus tahu besaran pokok, satuan kelistrikan dan konversi. Biasanya kalau kalian bekerja di perusahaan listrik negara, kalian tuh harus tahu satuan-satuan ini. Contoh ini adalah SI, Satuan Internasional, yang sudah ditetapkan sejak dulu kala, mungkin sebelum kalian lahir. Kalau panjang itu satuannya meter. Ya, kalau penggaris itu ada satuan meter, ada sentimeter. Besaran pokok dan besaran satuan ya. Satuan internasional meter. Dimensinya itu biasanya L. Kalau dirumuskan ke matematis, massa itu kilogram, simbolnya kg, satuannya M. Waktu itu adalah sekon per detik. Kalau itu sekon, ada yang menit, ada yang per jam. Ya, berapa jam sih sekarang? 1 jam. Berapa jam sih sekarang? Jam 9. Berapa menit? 30 menit. Berapa detik? 30 menit itu nanti bisa dikali 60. Ya, bisa 1800 detik. Ya. Ini satunya Tesla. Arus listrik ampere, dimensinya I besar. Nanti kalau kalian di fisika, ini kok seperti fisika? Iya. Jadi listrik itu penemuannya dulu itu ahli fisika. Jadi ilmu alam, dimensi alam yang intinya yang membutuhkan energi, seperti mereka melihat fenomena petir, itu mereka melakukan riset atau penelitian. Terus temperatur Kelvin, banyak Tesla ini, satuan theta, intensitas cahaya kandela CD, Joule, jumlah zat mol N. Ini adalah besaran, yaitu yang digunakan di listrik biasanya. Ini hanya besaran-besaran biasanya, satuan internasional. Arus listrik itu simbolnya I ya, satunya ampere. Jadi kalau kalian mencari arus listrik itu adalah volt per hambatan. Terus gaya gerak listrik atau ini biasanya itu medan listrik. Satuannya apa? Volt. Simbolnya V sama dengan I adalah arus listrik kali R atau hambatan ya.
Tegangan atau potential volt sama dengan arus listrik kali hambatan. Jadi semua ini adalah muter, dari sini muter aja. Kalau nggak hambatan, nggak volt, tegangan, arus listrik. Terus resistor R ohm, R sama dengan volt per arus listrik. Muatan listrik Hi kolom Hi sama dengan arus listrik kali T ya. Kapasitansi C farad sama dengan C sama dengan Hi muatan per volt. Kuat medan listrik E yaitu Newton per kolom ya. Jadi di sini rumus-rumusnya nanti kalian bisa pelajari sendiri. Oke. Di sini adalah dimensi, ukuran, dan satuan ya. Jadi di sini ada 10 pangkat 12, 10 pangkat 9. Ini tera. Biasanya kalau giga itu lebih besar dari tera. Ya, giga lebih besar dari mega. Contohnya nih, 1 mega berapa giga? Biasanya 1000. Kelebihan 10 pangkat 9. Ya, 1 mega sama dengan 1000 giga. 1000 giga ya. Terus di sini itu maaf ya. Sebentar. Ini kita gosok. Di sini itu ada ini. Kalian kalau ngisi pulsa itu kan biasanya 300 MB, 5 GB. Jadi 300 MB sama dengan itu lebih besar dari 100 GB. 1 giga itu berapa MB ya, jadi 1000 ya, 1000 ya. Jadi kalau 1 giga itu berapa? 1000 mega. Jadi biasanya besar-besar adalah giga seperti ini ya. 1 tera sama dengan 1000 giga, 1 giga sama dengan 1000 mega. Nah, seperti itu. Ini tugas-tugas kalian ya. Jadi di sini tugas kalian nanti seperti Pak Benjamin Franklin nih. Pak Benjamin Franklin di tahun 1775 kalau nggak salah ya, saya baca. Itu adalah dia mengatakan bahwa listrik yang dari alam itu seperti dia melihat fenomena alam ya, fenomena petir. Petir itu memiliki listrik secara alami. Contoh di saat dia melakukan penelitian tentang menerbangkan layang-layang, itu dia itu mengaitkan dengan besi kunci. Di situ ada kunci, terus kan dia terpental itunya. Si kuncinya. Jadi dia orang Amerika. Terus nanti ini kalian seperti Pak Lucky Valley. Ini semua tokoh-tokoh ini tolong kalian jabarkan namanya siapa, dari mana asalnya, terus penelitiannya apa, terus tahun berapa menemukannya, dan lain sebagainya. Di sini ada arus, hambatan, dan tegangan listrik. Contohnya kita lihat nih. Di sini ini ada sumber ya. Jadi di tegangan ini pasti ada arus positif dan negatif. Ini baterai, ini energinya. Ini resistor hambatan. Jadi ini mengalir arus ini. Mengalirkan. Terus I tadi apa? Arus listrik ya, aliran arus dalam satuan ampere. I tadi muatan listrik dalam satuan kolom, T sama dengan waktu dalam satuan sekon. Jadi arus listrik itu ada 2 jenis, yaitu arus searah dan arus bolak-balik. Biasanya arus DC itu arus lemah, jadi kekuatan bacanya cukup lemah. Tapi kalau arus besar itu biasanya seperti yang digunakan di mana itu namanya kulkas, itu arus besar. Arus DC kita lihat pengertiannya, itu merupakan aliran arus konstan dan tidak berubah terhadap waktu. Maka pada arus DC ada positifnya, negatifnya sumber arus DC, misal batu baterai, aki, 1 daya dan sebagainya, seperti ditunjukkan pada 1,3 ini. Ini dia searah konstan ya, dia biasanya konstan, jadi lurus dia. Alat ukur oskiloskop. Jadi nanti kalian cari, nanti saya jelaskan, coba jelaskan di situ. Untuk pertemuan kedua saya jelaskan tentang alat ukur oskiloskop ya. Terus arus current atau
arus AC atau arus bolak-balik merupakan ini biasanya PLN nih. Aliran arus selalu berubah terhadap waktu, jadi dia bentuknya seperti kosinus nih. Pada arus AC tidak pasti jalan negatif seperti ditunjukkan pada gambar 1, 3. Oke. Oh, ini DC ya, sorry. Ini sorry. Ini arus DC, ini arus AC ya. Ini dia konstan. Jadi seperti hambatannya berapa? 1000 megawatt, 1000 gigawatt, ya 3000 gigawatt. Jadi ini adalah arus AC dan ini adalah arus DC ya. Dia seperti oscilloscope ya. Arusnya naik turun ya. Oke, jadi tugas kalian itu merakum apa yang setelah saya terangkan tadi, terus dikirim di classroom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.